Tes 1, 2, 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Karena yang mendengarkan audio ini bisa kapan saja. Kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Beberapa poin penting akan kita bahas, antara lainnya: pertama, latar belakang; kedua, rumusan masalah; ketiga, kajian teori; keempat, pembahasan; dan kelima, kesimpulan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan informasi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dan untuk mendapatkan informasi tersebut, manusia perlu berkomunikasi dengan manusia yang lain. Inti dari perkembangan teknologi komunikasi sendiri adalah terjadinya perubahan sosial yang menimpa manusia sebagai pengguna aktif dari perkembangan teknologi tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat dapat berdampak langsung pada perkembangan media komunikasi. Tak terhitung banyaknya teknologi komunikasi baru yang telah dikembangkan dan dikenalkan oleh para ahli. Berbagai teknologi komunikasi yang kita kenal dan digunakan saat ini tidaklah hadir dengan sendirinya, melainkan merupakan pengembangan dari teknologi komunikasi masa lalu yang telah berlangsung selama berabad-abad. Adapun perjalanan sejarah perkembangan teknologi komunikasi berjalan beriringan dengan peradaban manusia itu sendiri. Maka dari itu, kita perlu mengetahui dan memahami dari mana semua teknologi komunikasi saat ini berasal. Seperti bahasan rumusan masalah yang akan dibahas oleh beberapa ahli yang telah mengidentifikasi perjalanan sejarah perkembangan teknologi komunikasi, seperti teori dari De Vleur dan Baruch, Everett M. Rogers, dan Nordenstern dan Faris. Dalam kajian teori komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu definisi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, dan bentuk informasi. Definisi komunikasi itu sendiri adalah sebuah proses atau kegiatan penyampaian pesan, berita, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Adapun unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator, komunikan, dan sarana komunikasi atau media. Dan yang terakhir adalah bentuk informasi itu sendiri adalah sebuah pesan berupa pesan lisan, tertulis, sandi atau pesan tertentu, dan media elektronik. Sedangkan dalam kajian teori teknologi memiliki definisi yaitu sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian yang bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia yang digunakan untuk memberikan kemudahan aktivitas manusia seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Adapun fungsinya yaitu untuk memudahkan pekerjaan, mentransfer data, mengatur sistem, membawa nilai-nilai dari struktur ekonomi, sosial, dan politik, dan meningkatkan kemampuan indera manusia. Pembahasan pertama mengambil teori dari Sandra Baruch dan Melvin De Vleur. Menurut teori ini, ada beberapa era yang bisa dijadikan dasar pijakan untuk melihat sejarah perkembangan komunikasi massal. Yang pertama itu adalah zaman penggunaan tanda dan isyarat. Era ini dalam berkomunikasi satu sama lain peran insting meskipun masih sangat rendah, namun memiliki peran yang sangat penting. Bisa dikatakan proses komunikasi manusia lebih berdasarkan pada insting. Yang kedua adalah zaman percakapan dan bahasa. Era ini ditandai dengan mulai lahirnya kemampuan untuk berbicara, namun masih terbata-bata dan hanya dalam kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan bahasa secara lengkap baru mulai digunakan kira-kira 35.000 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga adalah zaman tulisan. Di era ini ada pergeseran dalam berkomunikasi, tidak lagi mengandalkan lisan, tetapi juga dilengkapi dengan tulisan. Pada era ini juga diawali oleh perkembangan kebudayaan masyarakat Mesopotamian di lembah sungai Efrat dan Tigris di Mesir yang ditandai ditemukannya prasasti. Lalu muncullah tulisan alfabet. Yang keempat yaitu zaman media cetak. Salah satu penyempurnaan paling besar dari perkembangan manusia saat berkomunikasi yaitu ditemukannya alat cetak pertama oleh Johannes Gutenberg. Penemuan inilah yang kemudian membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan umat manusia. Yang kelima adalah zaman media massa. Pada zaman ini ditandai pada tahun 1920-an ditemukannya radio, dan pada tahun 1950-an ditemukanlah televisi.
Bahasan selanjutnya, pembahasan dari Everett M. Rogers. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka. Everett M. Rogers pada tahun 1986 dalam bukunya Bungin tahun 2009 mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat dikenal 4 era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media interaktif. Di era yang disebutkan terakhir atau dikenal sebagai media komputer, video teks dan teleteks, teleconferencing, TV kabel dan sebagainya. Yang pertama adalah era komunikasi tulisan atau the writing era of communication. Era tulisan ini ada beberapa bukti yang disebutkan dalam buku ini. Yang pertama adalah orang-orang Sumerians menggunakan tanah liat untuk membuat huruf. Kemudian pada tahun 1041 sebelum Masehi, Cina menemukan cara mencetak huruf dalam buku. Dilanjutkan pada tahun 1241, Korea menemukan model dengan mencetakkan huruf dari tanah liat ke dalam logam. Yang kedua ada era percetakan atau the printing era of communication. Era ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456 ketika untuk pertama kalinya mencetak kitab Injil. Namun demikian, sekalipun mesin cetak mulai ditemukan pada tahun ini, tetapi perkembangan surat kabar berlangsung sekitar tahun 1600. Adapun surat kabar pertama yang berhasil dicetak di Eropa adalah Aviso di Wolfenbüttel di Starbuck, Jerman pada tahun 1609. Kemudian menyusul Oxford Gazette di Inggris tahun 1620. Surat kabar lain yang terbit di Eropa adalah surat kabar Overheid Haarlemse Courant di Belanda pada tahun 1656 dan M. Comedie Zeitung pada tahun 1650 dan Frankfurter Journal pada 1680 di Jerman. Pecahnya Revolusi Prancis pada tahun 1791 membawa dampak pada perkembangan persurat kabaran di Eropa, yaitu pada masa pemerintahan Napoleon yang membuat perkembangan persurat kabaran terhambat. Kemudian surat kabar pertama yang dicetak muncul pada tahun 1690, yakni surat kabar Public Occurrence di Boston. Kemudian sesudah surat kabar ini tidak muncul, kemudian terbitlah surat kabar mingguan Boston Newsletter pada tahun 1704 oleh John Campbell. Lalu menyusul Boston Gazette pada tahun 1719. Tiga, ada era telekomunikasi, telecommunication era. Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah film. Perkembangan sejarah penemuan film baru kelihatan setelah abad ke-18 dengan percobaan kombinasi cahaya lampu dengan kaca lewat lensa panel. Pada tanggal 14 Mei 1897, Marconi berhasil menghubung-hubungkan temuan-temuan pendahulunya dan berhasil menghubungkan dua tempat yang dipisahkan, Bristol yang lebarnya 9 km melalui gelombang radio. Memasuki tahun 1900, orang Amerika berhasil membuat film tanpa suara dengan durasi 25 menit seperti film A Trip to the Moon pada 1902 dan Life of an American Fireman 1903. Pada masa inilah film mengalami masa keemasan. Terjadinya perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi menghasilkan berbagai bentuk baru yang memiliki kemampuan yang berlipat ganda. Demikian pula di bidang komunikasi, munculnya televisi dengan berbagai kelebihan komunikasi yang dimilikinya telah menciptakan beraneka pelayanan komunikasi yang lengkap dan unik. Televisi mampu menyampaikan pesan informasi dalam wujud gambar dan suara sekaligus. Penemuan televisi ini diawali dengan beberapa penemuan-penemuan diantaranya oleh seorang kebangsaan Jerman yang bernama Paul Nipkow pada tahun 1884, kemudian oleh Charles F. Jenskin di Amerika tahun 1890. Dari temuan-temuan itu kemudian dikembangkan oleh T. Farnsworth di Idaho, Amerika pada tahun 1922 dan oleh Dr. Vladimir Zworykin di Westinghouse, Amerika tahun 1923. Dan disusul oleh Bart di Inggris pada tahun 1927. Namun dari penemuan-penemuan ini yang terkenal dengan sebagai bapak televisi adalah Nipkow Dish. Yang keempat ada era komunikasi interaktif atau interactive communication era. Era komunikasi interaktif ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit, internet, dan lain-lain. Penemuan komputer ini telah dirintis oleh ahli matematika seperti Blaise Pascal yang berhasil menemukan mesin hitung pada tahun 1642 dan Gottfried Wilhelm dengan mesin hitungnya yang dapat melipat gandakan angka-angka dalam bentuk akar square root pada tahun 1694. Dan pada tahun 1835, Charles Babbage berhasil menemukan mesin analisis baru. 2 dekade berikutnya,
Herman Hollerith, seorang insinyur yang mengajar di MIT, Massachusetts Institute of Technology, menemukan mesin tabulasi yang bisa membaca data secara elektronik. Penemuan di dunia komputer ini terus mengalami perkembangan dengan penelitian yang dilakukan antara tahun 1911 sampai 1946 hingga berhasil ditemukan Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC sebagai komputer elektronik pertama yang disempurnakan oleh Jeffrey Acker Jr. dan John W. McClellan dan Brainerd di University of Pennsylvania pada tahun 1946. Di bidang lain, satelit komunikasi merupakan suatu produk kemajuan teknologi yang tidak terbayangkan akan terwujud pada masa Arthur C. Clarke yang memaparkan gagasannya lewat tulisan Where's World edisi Oktober 1945. Namun pada akhir tahun 1950-an, John Earpis dari Bell Laboratories berhasil mendemonstrasikan kelayakan komunikasi ruang angkasa dengan satelit Echo dan Telstar. Keberhasilan ini kemudian diikuti oleh Uni Soviet tahun 1957 dengan satelit Sputnik dan Amerika Serikat pada tahun 1963 dengan satelit komunikasi geosinkronus yang pertama yaitu Syncom 2. Indonesia sendiri menjadi anggota Intelsat pada tanggal 9 Juni 1967 yang didirikan di stasiun Bumi Jatiluhur yang diberi nama Satelit Palapa. Dengan menggunakan satelit ini, komunikasi yang terjadi di negara Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Misalnya adanya telepon, perluasan jaringan televisi, dan radio. Pembahasan selanjutnya yaitu teori dari Nordenstreit dan Faris 1973. Dalam teori ini ada 4 titik penentu utama dalam sejarah komunikasi manusia, yaitu yang pertama, ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia. Yang kedua, berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa. Ketiga, berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis dengan menggunakan alat pencetak sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. Yang keempat, lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegraf, telepon, radio, televisi hingga satelit. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi sejarah perkembangan teknologi komunikasi yaitu pertama, teori dari Sandra Bell-Rogers dan Marvin Devor yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi itu terdapat 5 zaman, yaitu zaman penggunaan tanda dan isyarat, zaman percakapan dan bahasa, zaman tulisan, zaman media cetak, dan zaman media massa. Yang kedua, yaitu teori menurut Everett M. Rogier yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi terbagi menjadi 4 era, yaitu era komunikasi tulisan, era percetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Ketiga, teori menurut Nordenstreit dan Faris menjelaskan bahwa ada 4 titik penentu utama dalam sejarah komunikasi, yaitu ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia, berkembangnya seni tulisan dan berkembangnya kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa, berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis, dan lahirnya komunikasi elektronik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.